selingkuh itu nggak cuman selingkuh itu misalnya lu pengen kalau lu selingkuh sama orang lain itu tuh enggak cuman lu tuh udah mulai relationship sama dia dan Iya. itu enggak, ternyata di psikologi Mm-mm. selingkuh itu kan kayak ada selingkuh mata, selingkuh Selingkuh perasaan selingkuh sama hati. selingkuh hati, selingkuh Iya. perasaan hati mungkin sama lah. Gue Mm. lupa satu lagi itu mungkin selingkuh Fisik. fisik, bisa jadi antara fisik atau enggak perhatian. TKI. 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 TKI itu tuh kan orang-orang pada berasumsi kalau TKI itu pasti kalau nggak pembantu, bener nggak sih? Tukang Tukang, ya mau komplain, mau mau turun ke jalan, mau ngerusak, silahkan. Itu adalah hak bersuara mereka. Secara logik, kalau WFH harusnya jauh lebih santai. efisien, santai. Karena lo nggak komunikasi sebanyak kayak di kantor. Mhm. Ya nggak sih? Tetapi kenyataannya, kerjaan lebih banyak. Oh, lebih banyak malah. Kerjaan. Daily Talk. Keluarin yuk. Berarti kan lu otomatis sudah kerjanya di laptop aja dong. Di laptop aja. Heeh. Iya. Berarti untuk WFH ini lu udah nggak ada problematika apa? Lebih sibuk apa mendingan kerja di kantor? Wah, ini bagus nih. Secara logik, kalau WFH harusnya jauh lebih santai. Efisien, santai. Karena lo nggak komunikasi sebanyak kayak di kantor. Mhm. Ya nggak sih? Tetapi kenyataannya, kerjaan lebih banyak. Oh, lebih banyak malah. Kerjaan lebih banyak, Tapi cuy. kan mungkin gara-gara lebih banyak gara-gara emang lu tuh di bidang yang ya wajar dong. Soalnya WFH sekarang orang-orang itu kan semuanya megang handphone, Iya, benar nggak jelas, sih? jelas. Ya mungkin apa nggak juga? Gua tuh be honest nggak ngerti gimana ceritanya WFH tuh bisa bikin orang jadi lebih sibuk. Mungkin karena orang itu nggak ngerti batasan antara waktu kerja dan waktu istirahat di rumah. Karena kerja dan rumah jadi satu. Kerja Dan rumah jadi satu karena semua orang ada di rumah. Wah, Iya kan? iya, iya. Jadi seolah-olah kayak lu kerjain sekarang, gua kasih lu tugas, lu ngerjain kapan terserah, yang penting lu selesai. Karena lu udah nggak ada batasan lagi rumah mana, kerjaan mana, kantor mana gitu. Iya kan? Jadi nggak jelas lah batasan. Jadi kerjanya jadi makin banyak sekarang. Jadi kantor tuh kayak sekali ngasih tugas jepret, Jebret dia. Pokoknya harus selesai. Harus selesai. Lu kerjain kapan aja, lu yang ngatur. Iya, kita yang ngatur. I see. Berarti lu mau males-malesan juga sebenarnya bisa. Bisa. Tapi kerjaan gak kelar-kelar. Lu siang mau tidur bisa sebenarnya. Gue siang tidur. Gue siang tidur. Gue tuh habis makan siang. Gue kan makan siang biasanya di rumah kan. Makan siang tuh jam 12 sampai jam 1. Tidur. Di jam 1 sampai jam setengah 2 tidur. Nah terus gimana menurut lu yang Omnibus Law ini gimana? Omnibus Law. Ini kan pandangannya banyak banget ya. Banyak. Gue berusaha ngefollow beritanya dari Twitter, dari portal media di Indonesia. Orang mau komplain, mau turun ke jalan, mau ngerusak, silahkan. Itu adalah hak bersuara mereka. Tahu kan yang halte kebakar segala macam. Iya, lihat. Ada beberapa orang yang berargumen. Dan bahkan lu tau gak sih ada video lucu yang ibu-ibu yang ngambil sendal nyempil gitu, tau gak sih? Dia ngedorong polisi. Iya, ngedorong polisi aja. Dia taunya ngambil sendal. Bangsat anjing, gue ngakak sih. Nah lanjut Dan terus. ada beberapa meme yang yang Anya Geraldine lah, Deddy Corbuzier lah, apalah. Aduh. Nah terus. Anyway, ya orang mau bersuara kayak apapun di jalan terserah. Dan juga memang Anies Baswedan sama itu emang hak bersuara itu emang dilindungi banget kan sama konstitusi kita. Jadi silakan mau turun ke jalan silakan. Cuma kalau dari gua pribadi sih agak disayang. Gua nggak ngesalahin orang yang demo, gua nggak ngesalahin orang juga yang diam di rumah. Benar. Dan berkata bahwa lu harus baca dulu. Gua nggak nyalain mereka. Gua nggak suka sama apa yang diutarakan di media. Di media. Terus diutarainnya di mana untuk sekarang? Sekarang kan era karena gini, yang diutarakan media itu, gua takutnya substansinya tuh kurang. Ya. Karena gini,
Yang gua nonton dari Mata Najwa itu hasil finalnya itu belum keluar, hasil draft finalnya itu belum keluar. Sedangkan eh, sebelum itu pun, sebelum hasil pembicaraan Mata Najwa dan siapapun itu media kan udah keluar-keluar banget tuh. Mhm. Nah, gua nggak tahu tuh substansinya benar kah, enggak kah. Jadi orang begitu ngeliat postingan dari katakanlah media yang bernama KUM, itu orang udah panas dulu. Bener. Sedangkan gue juga nggak tahu apakah esensi berita yang ada di KUM itu benar apa enggak. Ya gue cuma menyayangkan seandainya media itu bisa ngasih tahu informasi yang lebih punya substansinya di dalam semua postingan mereka di Instagram. Silakan. Lu tahu sendiri Indonesia gimana. Iya. Lu berharap media lu tahu sendiri kan cara ya, media cuy nggak bisa, emang harus kayak gitu buat menarik ombak. Berita buruk adalah makanan. Makanan Iya, nggak iya, bisa. iya. Kayak sorry itu saya bisa aja podcast ini nih banyak viewersnya dan banyak yang nonton kalau yang gue undang itu adalah orang-orang yang bermasalah. Kayak contoh Siapa? mahasiswa ini jual diri. Itu pasti Laku. karena apa? Lu menurut gue ya, Mm-mm. lu nyalahin medianya juga nggak bisa, Ge. Iya. Yang lu bisa nyalahin adalah orang yang menerima, orang yang ininya emang Indonesia emang kayak gini, Lu cuy. mau ngontrol manusia nggak bisa. Dan nggak bisa. Iya. Dan nggak bisa. Yang harus lu kontrol apa? Orang yang menyebarkan beritanya dong. Oke, orang yang menyebarkan beritanya. Tapi Iya. kalau dia menyebarkan beritanya yang lurus-lurus, Ya. nggak laku dong. Ya nggak profit juga sih. Iya sih, nggak ujung-ujungnya. profit juga ya. Tapi ya itu balik lagi kan. Ya, ini sudut pandang gua sih. Ya emang itu setuju banget gue, emang banyak banget apalagi tentang tribun.com segala macam. Ya. Ya itu Kum aran. berita-berita. Makanya gue kadang-kadang kalau baca berita nih, gue baca apa nih? Terus gue balik lagi scroll ke atas kan. Elah gitu dari ini.com elah adalah gitu. Nah, terus kan udah lu kerja di sini apa segala macam. Lu tuh makin malas gak sih balik ke Indonesia untuk pandangan lu? Apalagi sorry itu saya kayak sorry nih ya, lu punya pacar. Iya. Dan Indonesia lagi kayak gini. Mm-mm. Plus penyakit virus corona. Ya nggak jelas kayak Dan apa nggak sekarang jelas kapan pemerintahannya. kelarnya. Pemerintah Turkinya juga lu tahu sendiri sebebas ini. Iya. Di Indonesia juga tiba-tiba demo itu. Yang kemarin sampai ada yang ngobrol sama kursi kosong gitu kan. Itu dah itu. Kursi kosong Itu, nih ngomong. Iya, soalnya orangnya nggak datang gimana? Nggak diundang-undang, ya, terus- Udah diundang, Bo, tapi nggak datang. Oh. Diundang terus kan. Nah, lu tuh sebagai TKI itu tuh kan orang-orang pada berasumsi kalau TKI itu pasti kalau nggak pembantu, bener nggak sih? Tukang. Ya, lu tuh sebagai, bahkan ada kita punya teman namanya Intan kan. Intan. Dia sebagai guru bahasa Inggris Atau TKW. Karena wanita. Iya kan. Iya. Orang-orang pasti beranggapan kalau TKI atau TKW pasti kalau nggak perbantu ini enggak. Justru ini dia jurusan lu lulusan teknik komputer di mana? Gazi University di Ankara kan. TKI nih. Ya, dia TKI. Dan bahkan Intan juga kan. Nanti Intan gue gambarnya di sini nih. Intan di sini. Di posisi ini. Di sini nih, nanti gue kasih gambar Intan. Intan diundang di sini. Nah, lu tuh jadi satu pandangan lu sebagai TKI, dua sebagai kayak gue juga udah punya pacar, lu juga umur lu juga udah matang untuk balik ke Indonesia, mungkin untuk yang lebih serius. Tapi lu ada pasti dong. Pasti dong. Dan keluarga gimana tuh lu tuh? Nah, bagus nih pertanyaannya. Jadi yang gua anggap nih, yang gua pikir di sini ada dua approach. Lu pernah dengar istilah ini nggak? Fight or flight. Fight or flight itu mekanisme yang terjadi di tubuh manusia kalau mereka terancam. Iya. Katakanlah lu ditodong sama maling.
Kalau fight lawan malingnya. I- Kalau Kalau fight lu lari. lari. Lari, Iya, makanya Iya. gitu. Kalau di posisi ini sama. Lu sebagai orang dihadapkan dengan problem kayak gini, solusinya cuma ada dua. Lu either fight, lu siap untuk balik ke Indonesia, untuk ngadepin semua ketidaknyamanan yang lu hadapin selama di negara lu manapun itu, dan lu siap untuk menghadapi segala jenis birokrasi yang seribet itu di Indonesia, tapi lu punya mimpi untuk memperbaiki Indonesia, atau lu flight. Ya udahlah ya. Iya, atau ya udahlah, ya udah gua kerja di sini atau gua kerja di Jerman atau mana, ya gua dukung dari jauh gitu. Bukan berarti flight salah, enggak juga. Tapi orang yang fight, yang memang mereka rela untuk pulang ke Indonesia, ngelawan ketidaknyamanan itu tuh mereka jauh lebih appreciated daripada orang yang mereka mendukung dari jauh. Kan beda kan orang yang memang pergi ke lapangan membantu ngasih makanan dibanding sama orang yang kebantu ngasih duit, itu kan beda banget. Beda Ya ya. kan? Orang yang pergi Palestina ngasih bantuan makanan, rumah sakit, kesehatan, sama orang yang bantu lewat duit kan beda banget. Iya. Itu deh. Itu Bapak halus sekali ya Bapak ya. Bapak ini halus sekali ya. Ya lanjut. Itu dia makanya itu approach-nya ada dua nih. Lu either tipikal orang yang fight or flight. Kalau gua tipikal flight. Gua flight. Karena maaf sekali gua ngerasa walaupun secara kultur, secara hobi, secara apapun yang gue lakukan daily itu nyambung ke Indonesia. Ini nih, gue tiap hari kalau olahraga dengerin podcast Indonesia selalu. Deddy Kobuzer pasti. Enggak juga. Apapun itu. Gue kalau bosan ngedengerin Ardhito Pramono, itu Indonesia. Gila. Gue kalau kerja nontonnya YouTube Indonesia selalu. Jadi kita tuh nggak, walaupun kita udah di luar negeri, kita nggak lupa amat lah ya. Nggak lupa amat. Walaupun dengan gue secara kultur pun seterikat itu dengan Indonesia, gue tetap ngerasa kayak gue kayak nggak siap untuk ngadepin fight. Gue nggak kuat untuk fight terhadap apa yang ada di Indonesia. Gitu. Tapi emang dan juga gue sebenarnya merasa terlalu nyaman berada di negara yang fasilitas kemanusiaan, fasilitas hidupnya itu jauh lebih baik gitu loh. Oh, jadi di Indonesia nggak jauh lebih baik? Ya untuk beberapa tempat adalah cukuplah BSD. BSD ya. Kan tempatnya nyaman sekali. Nyaman sekali Bapak. Oh, jadi di Istanbul cukup nyaman untuk Anda ya. Cukup nyaman, atau Bintaro blok sekian cukup nyaman. Oh, cukup nyaman ya. Tapi mungkin tidak sebebas aduh. Saya sudah menahan mulut saya ini. Bocor sedikit. Maksudnya bebas itu kayak lu tuh kayak, oh, di Istanbul kan bebas jalan-jalannya kan bebas enak, dan aksesnya kan gampang. Banyak kiri kanan. Ayo mau ke Taksim, ayo. Bukan, maksudnya gini, itu kayak fasilitas lu hidup sebagai manusia. Maksudnya ada yang disebut sama, kalau di Jepang tuh ada yang disebut sama 7 meter proximity. 15 meter proximity. Oh, apa tuh? 15 meter proximity tuh, jadi kayak entah gimana caranya di tempat orang-orang tinggal itu, di sekitar 15 meter dari rumah mereka tinggal itu ada taman, ada toko, ada klinik. Iya, itu sebenarnya nggak ada di Indonesia. Ngerti. Ya, paham. Itu hal simple yang sebenarnya emang dibutuhkan. Sangat dibutuhkan, tapi nggak ada di Indonesia. Iya. Sebenarnya sih mungkin ada, tapi tidak serapih. Ya, lu tahu sendiri Istanbul kan. Atau apalagi cuma di komplek-komplek tertentu aja. Iya, belum merata. Kayak mungkin juga Istanbul kan juga ada cuy yang komplek-komplek pinggiran. Atau mungkin kita tinggal di komplek pinggiran. Ada jelas. Nah, kan untuk ke
relationship gimana nih lu? Untuk relationship, wah itu masih jadi bahan diskusi tuh sebenarnya. To be honest, eh, karena memang kita udah LDR tuh lama banget, udah 8 tahun ya. Nah, ini yang mungkin masih belum ketemu titik tengahnya. Karena doi memang lagi di Indonesia, kerjaan dia lagi sangat bagus. Dia juga lagi dapat kerjaan yang memang dia pengen. Mhm. Maksudnya kerjaan yang bukan secara gaji itu fulfilling, tapi eh dia bisa dapat Satisfied. satisfaction dari apa yang dia kerjain gitu. I Nah, see. dia juga lagi nyaman, gue juga lagi nyaman di sini, dan gue juga lagi ada target juga buat pindah ke tempat lain. Jadi ya udah itu wallah alam deh, siapa yang tahu di situ. Iya. Tapi kan ada tuntutan gak sih dari antara pihak lu berdua? Pihak. Oh, ini kita berdua nih ngomongin cuma dari gue sama dia nih. Mm-mm. Kalau ngomongin gue sama dia nggak ada, Nggak ada tuntutan. kita santai. Tapi orang yang dibalik pihak Nah, antara itu. kalian berdua, Kalau masukin orang tua di situ jadi ribet. Jadi ribet enggak banget. sorry Ya. Gila lu pacaran 8 tahun cuy. 8 tahun. Gue pacaran paling lama tuh 4 tahun. Iya. Dan gue pernah merasakan fase di mana gue bosen. Mm-mm. Jujur, gue bosen. Gue hampir, ya mungkin gue juga sempet, ya gue pernah denger dari mantan gue. Mantan yang Jadi mana nih? ada dari mantan gue, selingkuh itu nggak cuman selingkuh itu misalnya lu pengen, kalau lu selingkuh sama orang lain itu tuh enggak cuman lu tuh udah mulai relationship sama dia Iya. enggak, ternyata di psikologi Mm-mm. selingkuh itu kan kayak ada selingkuh mata, selingkuh Selingkuh perasaan, sama selingkuh hati. Iya. Selingkuh perasaan hati mungkin sama lah, gue lupa satu lagi itu mungkin selingkuh Fisik. fisik, bisa jadi antara fisik atau enggak perhatian, Mm-mm. antara itu dah gue juga rada lupa. Mm-mm. Lu pernah gak sih kayak Ah, 8 tahun cuy, pasti ceritanya banyak. Iya, iya. Ini terserah lu mau Iya. ungkapin apa Mm-mm, enggak. mm-mm. Ya balik ya. Oke. Menurut lu gimana? 8 tahun itu panjang. Panjang cuy. 8. Anak udah bisa lari. Wah, itu. Udah mulai udah papa, mama itu udah lewat, udah hatam tuh ya. 8 tahun itu tuh udah SD cuy. Iya kan udah SD kelas 3 Udah kelas SD 2 ya? kan. Ayo. Udah bisa gambar titit. Udah bisa gambar titit gitu. 8 tahun itu harga mobil Innova udah jatuh banget. Udah jatuh. Terus gimana dong? Ya 8 tahun pasti di tengah-tengah ya, di sepanjang perjalanan 8 tahun itu tough banget lah, bisa dibilang tough banget. Pasti yang namanya konflik ada. Pasti. Konflik itu maksudnya konflik itu ada, dia ngarep apa, gua ngarep apa, yang dia dapat apa, yang gua dapat apa, mismatch, Benar. berantem. Itu ada. Kecewa. Nggak dibales segala macam. Iya. Yang gue sempat berantem cupu banget awal-awal. Kita lagi ngechat, seru, dia tidur, gua marah. Lu Gua marah dia marah. ketiduran. Iya. Karena ya mungkin lu juga nggak tahu kan dia udah ketiduran apa enggak, Iya. atau Cuma gue maksudnya gue baru sadar sekarang kalau bahwa itu tuh childish banget. Tapi di waktu itu jadi konflik. Maksudnya lucu, gue mikir itu lucu banget loh, kayak gue sempat berantem gara-gara gue ditinggal tidur. Itu kan konyol banget ya gak sih? orang bisa ngantuk anjir, orang butuh tidur. Lo ngeliat dari sudut pandang 26 tahun itu kayak lucu banget. Iya sih emang. Ya namanya ngelihat kiri kanan ya terjadi lah gitu. Oh. Itu mau nggak mau pasti terjadi. Pasti terjadi ya, Bang. Pastilah. Nggak mungkin nggak. Balik lagi deh. Despite hubungan antara hubungan antara dua orang, laki-laki sama cowok-cowok masing-masing punya kebutuhannya masing-masing kok. Jelas. Ada beberapa kebutuhan ini ngomongin di luar agama ya. Ngomongin straightforward fisik dan Fisik biologi. dan apa yang kita Fisik, biology, and psychology. Iya. Nggak peduli laki-laki, perempuan, non laki-laki dan non perempuan masing-masing punya kebutuhan mereka masing-masing. ya. Iya. Apapun itu kebutuhannya. Ketika itu nggak bisa dipenuhi,
mereka pasti nyari pelarian kok. Dan itu pun terjadi. Itu pun terjadi. Itu bisa terjadi, bukan sangat bisa terjadi, sangat benar bisa nggak sih? terjadi ya. Wow, jadi emang udah 8 tahun tuh emang udah semua udah konflik apaan aja lu tuh udah. Yang paling yang Iya. mungkin kalau lu mau cerita ya Iya. ini tentang relationship lu, yang paling lu pernah konflik yang benar-benar hampir Iya. 8 tahun ini nih 8 tahun ini nih hampir yang paling hancur. Konflik yang kalau lu mau nge-share. Oke, boleh. Heeh. Konflik yang paling hancur itu Daily Talk. Keluarin yuk.